Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Paman Nabi Muhammad SAW yang paling memusuhi agama Islam adalah Abu Lahab. Dia sering mengikuti Nabi Muhammad saat beliau berdakwah, lalu menyebut keponakannya itu sebagai ahli bid'ah. Orang ini menginginkan agar kalian memecat Lata dan Uzza, lalu mengikuti bid'ah dan kesesatan yang disampaikannya, ujar Abu Lahab. Ibnu Katsir saat menafsirkan surat Al-Lahab menukil kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menceritakan seorang laki-laki yang bernama Rabi'ah ibnu Abad dari Bani Dail. Pada mulanya dia adalah seorang jahiliyah lalu masuk Islam. Dia mengatakan bahwa ia pernah melihat Nabi Muhammad SAW bersabda di masa jahiliyah di pasar Zulmaza, "Hai manusia, ucapkanlah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Niscaya kamu akan beruntung." Sedangkan orang-orang yang berkumpul mengerumuninya, dan di belakangnya terdapat seorang yang berwajah cerah, bermata juling, dan rambutnya berkepang. Orang itu mengatakan, sesungguhnya dia adalah orang pemeluk agama baru lagi pendusta. Orang yang berwajah cerah itu selalu mengikuti Nabi Muhammad kemanapun beliau pergi. Aku bertanya mengenainya, maka dijawab bahwa orang itu adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan pula, Abu Zanad berkata kepada Rabi'ah, "Apakah saat itu engkau masih kanak-kanak?" Rabi'ah menjawab, "Tidak, bahkan demi Allah, sesungguhnya aku di hari itu telah akil lagi dapat mengangkat kirba." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara munfarid. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Husain ibnu Abdullah ibnu Ubaidah ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rabi'ah ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya saat ia bersama ayahnya telah berusia remaja, melihat Nabi Muhammad SAW mendatangi tiap kabilah, sedangkan di belakang beliau terdapat seorang laki-laki yang bermata juling, berwajah cerah dan juga berambut lebat. Rasulullah SAW berdiri di hadapan kabilah lalu bersabda, "Hai Bani Fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku memerintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Dia dengan suatu apapun. Benarkanlah aku dan belalah aku hingga aku dapat melaksanakan semua yang diutus oleh Allah kepadaku." Apabila Rasulullah SAW selesai dari ucapannya, maka laki-laki itu berkata dari belakangnya, "Hai Bani Fulan, orang ini menginginkan agar kalian memecat Lata dan Uzza serta jin teman-teman kalian dari kalangan Bani Malik ibnu Ayasi dan mengikuti bid'ah dan kesesatan yang disampaikannya. Maka janganlah kalian dengar dan jangan pula kalian ikuti." Aku bertanya kepada ayahku, "Siapa orang itu?" Ayahku pun menjawab bahwa dia adalah pamannya yang dikenal dengan nama Abu Lahab. Imam Ahmad dan Imam Tabrani telah meriwayatkan pula dengan lafaz yang sama. Astaghfirullahaladzim. Itulah kisah tentang Abu Lahab, paman Rasulullah yang selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menyebut Nabi Muhammad sebagai ahli bid'ah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab bin Abdul Muthalib bin Hashim adalah merupakan salah satu paman Nabi yang sangat memusuhi Islam dan dakwah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza dan Lahab berarti seperti api yang
berkobar atau menyala-nyala. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil diancam dengan neraka yang apinya menyala-nyala. Kelak mereka berdua akan masuk neraka karena selalu memusuhi dakwah Nabi Muhammad dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Lahab ayat 1-5. Istri Abu Lahab juga akan masuk neraka karena Ummu Jamil ini sangat memusuhi Rasulullah. Beliau orang ini selalu menebarkan duri-duri di jalanan di depan rumah beliau dan di sekitar rumah beliau. Surah Al-Lahab ini para ulama menyebutnya adalah keajaiban karena turunnya surah Al-Lahab itu 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal, dan selama 10 tahun itu Abu Lahab tidak mau beriman juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar, karena jika Abu Lahab terbukti beriman maka Al-Quran pun akan salah. Hingga sampai akhir hayatnya Abu Lahab itu tidak mau beriman kepada Allah, persis seperti yang dikabarkan oleh Al-Quranul Karim. Abu Lahab itu tidak ikut dalam perang Badar, tetapi dia membiayai pasukan kafir Quraisy dengan biaya yang sangat besar. Abu Lahab wafat setelah tak lama dalam perang Badar karena ia menderita penyakit busuk yang berbau sangat menyengat, dan saat wafat tidak mau ada yang menguburkannya. Setelah wafat pun orang-orang mencium bau yang sangat busuk dari jenazah Abu Lahab. Maka para penduduk Mekah melempari batu sehingga tertutup kuburannya dengan batu. Kematian yang sangat mengenaskan. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.